Ya, melanjutkan video saya yang sebelumnya, saya terlilit utang pinjol dan belum selesai. Itu sangat mempengaruhi hidup saya. Dan rasa-rasanya sudah nggak mampu deh untuk bayar. Bukan nggak mau bayar ya, tapi sekarang memang fakta kehidupan membuat saya memang sedang merasakan tidak punya uang untuk membayarnya. Bukan hanya untuk membayar utang pinjolnya, kehidupan ekonomi kami juga morat-marit. Uang sekolah anak belum dibayar, sudah hampir 3 bulan, pekerjaan berkurang gitu. Tapi dari banyak video juga yang saya lihat ya, apa yang harus dilakukan, yang pertama kita harus berpikir tentang keluarga kita dulu dong. Jangan sampai karena kita yang pertama stres karena terlilit utang pinjol, membuat kita tidak kreatif, membuat kita berhenti, membuat kita overthinking, membuat kita tidak aktif cari pekerjaan atau bekerja kembali. Walaupun apa yang saya barusan ceritakan itu semua saya alami, pingin rasanya bukan duduk sih, tidur memikirkan nasib saya, pikiran saya dipenuhi kata-kata negatif, udah kamu gimana dan segala macam, seandainya DC-nya datang, seandainya kamu ditagih, kalau belum bisa bayar apa yang dilakukan, semua pikiran itu ada. Dan itu menurut saya betul-betul seingat saya 1-2 hari saya sangat dipengaruhi. Sampai beberapa pemikiran yang saya sebutkan tadi, fokus ke keluargamu dulu. Dana yang ada kamu walaupun dikit coba aturlah supaya kamu bisa minimal bisa makan dengan keluargamu. Kerja gitu. Jadi yang hari ini saya mau sharing, kalau kita sudah terlibat hutang pinjol dan belum bisa dibayar, ya kita selamatkan keluarga kita dulu. Kita sendiri harus berpikir positif, bangkit. Kita putuskan untuk bekerja, ya tetap kita tahu kita punya utang yang harus dibayar juga kan, tapi faktanya kita belum punya uang ya. Dan keluarga kita harus kita pikirkan, jangan sampai mereka kelaparan, nggak makan seperti saya, uang sekolah sudah nggak bisa dibayar. Ya apa yang harus dikerjakan seperti saat ini? Ya saya nggak tahu apa video ini bisa menghasilkan uang atau tidak, tapi saya putuskan di tengah-tengah kesulitan ini, tekanan-tekanan yang ada, saya pilih hal yang positif. Tidak, kalau kadang-kadang kita berani untuk bilang bunuh diri, ya harusnya kita belajar berani menghadapi kenyataan dong. Ya setidaknya kita belajar menghadapi DC kalau nanti datang. Ini belum datang sih, nggak tahu nanti ke depan, tapi mungkin akan saya ceritakan apa yang terjadi. Tapi ya mari kita putuskan berpikir positif, kita hidupin keluarga kita dulu, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai keluarga kita mati kelaparan gak makan. Yuk bekerja keras, setidaknya kebutuhan pokok kita, rumah, uang sekolah anak mulai bisa terpenuhi. Dan tentu kita berdoa ya, itu yang membuat saya pikir sampai saya buat video ini, bisa buat video ini saja itu karena saya percaya saya punya Tuhan yang dikatakan bisa menjadi sahabat saya. Saya bersyukur loh ya, ada ayatnya yang mengatakan bahwa Tuhan itu setia, dia bisa menjadi sahabat kita. Sahabat tentu orang yang tahu hati kita, orang yang tahu perasaan kita, orang yang tahu kondisi kita di tengah-tengah keterpurukan, dia tetap mau dekat dengan kita, itu namanya sahabat. Ya kadang-kadang kan enggak ya, kalau teman itu kadang-kadang ya enaknya saja, begitu teman tidak dalam kondisi enak, dia nggak mau dekat-dekat lagi, pasti mungkin pikirannya ini pasti minjem-minjem aja nanti atau memanfaatkan saya. Tapi kita bersyukur saya bersyukur punya Tuhan yang saya tahu, saya belajar beriman bahwa ketika saya punya masalah, dia nggak meninggalkan saya. Dia memegang tangan saya, memberikan ide saya, melindungi saya, membentengi saya. Dan itu yang saya alami sekarang. Ini sekali lagi belum beres loh ya, utangnya sama sekali belum beres, belum bisa terbayarkan, kondisi ekonomi sudah terpuruk. Saya belajar untuk berserah, dan saya harap video ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, siapapun yang menontonnya. Ternyata kita tidak sendiri, kita punya harapan, kita punya Tuhan yang merupakan penasihat ajaib yang akan memampukan kita melalui lembah kekelaman ini dan bahkan membawa kita naik. Sampai ketemu di video selanjutnya.